Selamat datang di video pembelajaran bagaimana menjaga akurasi pencatatan stok dan pelaporan untuk pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di gudang Anda. Tujuan dari sistem manajemen informasi logistik adalah untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan melaporkan data yang akan digunakan untuk membuat keputusan manajemen inventaris. Pencatatan stok seperti kartu stok adalah titik awal dari sistem ini. Tujuan dari kartu stok adalah untuk menyediakan pencatatan yang terbaru dari seluruh transaksi atau jumlah dari alokon yang telah diterima, dikeluarkan, atau dimusnahkan, dan jumlah stok yang tersedia saat ini. Termasuk melakukan penyesuaian pencatatan karena terjadinya barang kadaluarsa, rusak, atau hilang. Pencatatan ini membantu bendahara barang atau pengelola stok alokon untuk menelusuri tingkat persediaan dan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan di gudang. Misalnya, membuat permintaan darurat ke tingkat atas atau mendistribusikan suplai ke tingkat bawah. Pada setiap akhir bulan, bendahara barang atau pengelola stok memastikan stok akhir yang ada di kartu stok akurat jumlahnya sesuai dengan jumlah fisik stok alokon. Jumlah tersebut dimasukkan ke dalam laporan bulanan F5 gudang, kemudian menginput laporan tersebut secara online. Memberikan laporan secara tepat waktu akan memastikan bahwa tingkat atas akan memberikan pasokan ulang ke gudang Anda dengan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda dan di waktu yang tepat. Hal ini pada akhirnya akan membantu Anda untuk mampu menyediakan pelayanan konsumen yang berkualitas ke tingkat yang Anda pasok. Video pembelajaran ini bertindak sebagai panduan untuk membantu Anda dalam menjaga sistem pencatatan dan pelaporan yang benar di gudang. Video ini melengkapi instruksi kerja pencatatan dan pelaporan logistik dalam bentuk printout. Instruksi kerja kartu stok ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian 1, memulai kartu stok baru. Bagian 2, mencatat transaksi di kartu. Bagian 3, memindahkan catatan ke laporan. Bagian 1, memulai kartu stok baru. Pada bagian awal, tugas Anda adalah memulai membuat kartu stok baru. Tugas ini bisa dikerjakan oleh bendahara material, staf gudang, atau staf lain yang bertanggung jawab atas alokon dan berwenang untuk mengisi kartu stok. Dilakukan saat kartu stok yang digunakan sudah penuh dan memerlukan kartu stok baru atau saat belum ada kartu stok yang digunakan. Bahan yang dibutuhkan, kartu stok kosong, pulpen, dan pensil. 1. Melengkapi bagian atas dari kartu stok. Diawali dengan mengisi nama instansi dan alamat lengkap serta data alokon. Pertama, tuliskan nama alokon lengkap beserta ukuran dan kemasannya. Kemudian, tuliskan satuan alokon sesuai tabel berikut. Selanjutnya, cek bagian kanan atas kartu stok. Apabila tidak tercetak titik stok realokasi dan titik permintaan darurat, maka tuliskan di bagian atas kartu stok. Jumlah untuk titik permintaan darurat bisa dilihat di MIM Tool. Titik stok realokasi dan titik permintaan darurat sesuai tabel berikut. Setelah itu, tuliskan jumlah titik stok realokasi untuk alokon yang Anda catat. Misalnya, stok realokasi di tingkat kabupaten kota selama 8 bulan berjumlah 8.000 vial. Dan titik permintaan darurat selama 1,5 bulan berjumlah 1.500 vial. Tuliskan data jumlah tersebut dengan pensil untuk mempermudah memperbarui data setiap bulannya. 2. Melengkapi baris pertama dari kartu stok. Kartu stok yang ideal terdiri dari kolom-kolom berikut. Kolom tanggal, kolom nomor dokumen referensi transaksi. Selanjutnya alamat, untuk mengisi asal dari mana alokon diterima atau kemana alokon dikeluarkan. Dan kolom nomor batch alokon. Selanjutnya, 4 kolom jumlah alokon, masuk, keluar, rusak atau hilang untuk mencatat apabila terjadi kehilangan, alokon rusak atau kadaluarsa, dan kolom sisa untuk mencatat sisa stok alokon. Kolom berikutnya untuk mencatat identitas alokon berupa tahun produk, tanggal kadaluarsa, harga satuan alokon dan jumlah. Kolom jumlah ini berisi jumlah total nilai aset. Terakhir adalah kolom keterangan untuk mengisi tanda tangan atau inisial pencatat kartu stok dan keterangan lain jika diperlukan. Pencatatan transaksi kartu stok dimulai pada baris pertama. Tuliskan tanggal ketika Anda mulai melakukan pencatatan di kartu stok yang baru. Bila Anda memulai pencatatan kartu stok baru, tuliskan perhitungan fisik pada kolom alamat. Tapi, bila Anda meneruskan pencatatan dari kartu stok sebelumnya, tuliskan sisa dari kartu stok sebelumnya.
Kemudian, tuliskan nomor batch Alokon yang Anda catat. Tuliskan jumlah sisa stok dari kartu stok sebelumnya jika Anda meneruskan dari kartu stok sebelumnya, atau hasil dari perhitungan fisik jika Anda memulai pencatatan kartu stok baru. Lengkapi kolom selanjutnya dengan menuliskan tanggal kadaluarsa, harga satuan Alokon, lalu jumlah total nilai aset Alokon yang diperbaharui setiap melakukan stok opname dengan menggunakan harga Alokon terakhir. Tugas memulai kartu stok telah selesai apabila Anda sudah memiliki atau sudah membuat kartu stok yang terpisah untuk masing-masing Alokon yang dikelola di gudang. Keterangan mengenai Alokon telah ditulis di tiap-tiap bagian atas kartu stok. Jumlah titik stok realokasi dan titik pemesanan darurat diperbarui, dan kartu stok diletakkan di dekat Alokon yang dicatat. Bagian 2. Mencatat transaksi di kartu stok. Tujuan tugas ini adalah untuk mencatat pasokan saat Alokon diterima atau dikeluarkan, mencatat perubahan di sisa stok, melacak pasokan yang didistribusikan melalui metode non-rutin. Contohnya, pembelian lokal dan realokasi, melacak kehilangan atau penyesuaian di akhir bulan saat perhitungan fisik dilakukan, dan di akhir periode pelaporan untuk memperbarui jumlah titik stok realokasi dan titik pemesanan darurat. 1. Mencatat transaksi saat menerima dan mengeluarkan pasokan serta pencatatan Alokon dengan nomor batch berbeda. Saat Anda menerima pasokan Alokon, tuliskan tanggal dan nomor referensi dokumen pengiriman Alokon tersebut. Selanjutnya, tuliskan dari mana Anda menerima Alokon. Anda bisa menerima pasokan Alokon dari BKKBN Provinsi atau realokasi dari kabupaten lain. Lengkapi dengan menuliskan nomor batch dan jumlah Alokon yang Anda terima, lalu tambahkan dengan sisa stok sebelumnya. Tuliskan jumlah sisa stok terbaru pada kolom sisa. Tuliskan tanggal kadaluarsa dari Alokon yang Anda terima dan juga harga satuan dari Alokon. Saat Anda akan mengeluarkan pasokan Alokon, tuliskan juga tanggal dan nomor referensi dokumen untuk pengeluaran Alokon tersebut. Selanjutnya, tuliskan kemana tujuan Anda mengeluarkan Alokon. Tujuan mengeluarkan pasokan adalah ke fasilitas kesehatan atau realokasi ke kabupaten, kota, atau provinsi lain. Tulislah nama fasilitas kesehatan atau nama kabupaten pada kolom alamat. Lengkapi dengan menuliskan berapa jumlah Alokon yang Anda keluarkan, lalu kurangi dengan sisa stok sebelumnya. Tuliskan sisa stok terbaru di kolom sisa. Kemudian lengkapi data pada kolom lainnya. Pada penerimaan, ada kemungkinan Anda akan mendapatkan Alokon dengan nomor batch yang berbeda dengan yang sudah Anda miliki. Yang harus Anda lakukan adalah mengisi data Alokon sesuai panduan memperbarui kartu stok yang telah dijelaskan sebelumnya. Tapi, pada kolom nomor batch dan tanggal kadaluarsa tuliskan jumlah masing-masing Alokon berdasarkan nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Lalu, tambahkan jumlah sisa stok sebelumnya dengan jumlah Alokon yang Anda terima. Tuliskan jumlah sisa stok terbaru pada kolom sisa. Saat Anda akan mengeluarkan Alokon, perlu diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Keluarkan Alokon dengan tanggal kadaluarsa lebih awal terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu memperbarui jumlah Alokon dari masing-masing batch setiap Anda menerima atau mengeluarkan Alokon. 2. Mencatat perhitungan fisik pada kartu stok. Pada bagian ini, dijelaskan bagaimana Anda harus mencatat hasil dari perhitungan fisik Alokon pada kartu stok. Pertama, Anda harus menuliskan tanggal di mana Anda melakukan perhitungan fisik Alokon. Kemudian tuliskan perhitungan fisik di kolom alamat. Lalu tuliskan jumlah Alokon berdasarkan hasil perhitungan Anda di kolom sisa stok. Perlu diperhatikan hasil perhitungan Anda dibandingkan dengan jumlah yang tercatat di kartu stok. Terdapat 3 kemungkinan situasi. Kemungkinan pertama, apabila hasil jumlah perhitungan yang Anda lakukan sama dengan jumlah sisa yang ada di kartu stok sebelumnya, Anda tinggal menuliskan jumlah dan harga satuan. Kemungkinan kedua, bila hasil jumlah perhitungan yang Anda lakukan kurang dari jumlah sisa yang ada di kartu stok sebelumnya, maka Anda harus menulis selisihnya dengan tanda minus pada kolom rusak atau hilang. Kemudian, tuliskan jumlah sisa stok hasil perhitungan terbaru pada kolom sisa. Selanjutnya, Anda harus menuliskan alasan terjadinya selisih pada kolom keterangan. Alasan tersebut bisa mencakup hilang, rusak, pecah, atau alasan lain kenapa Alokon kurang dari jumlah yang seharusnya. Apabila selisih karena Alokon rusak atau kadaluarsa,
Anda harus menuliskan pencatatan alokon yang rusak atau kadaluarsa tersebut dipindahkan ke kartu stok khusus untuk alokon kadaluarsa atau rusak. Kemungkinan ketiga, bila hasil jumlah perhitungan yang Anda lakukan lebih dari jumlah sisa yang ada di kartu stok sebelumnya, maka Anda harus menulis selisihnya dengan tanda plus pada kolom rusak atau hilang. Kemudian, tuliskan jumlah sisa stok hasil perhitungan terbaru pada kolom sisa. Anda juga harus menuliskan alasan terjadinya selisih. Alasan selisih lebih bisa mencakup ditemukan, lupa dihitung pada saat perhitungan fisik sebelumnya, dikembalikan dari area pelayanan, dan alasan lain kenapa alokon berlebih. 3. Pencatatan untuk alokon kadaluarsa atau rusak. Alokon yang rusak atau kadaluarsa harus dikeluarkan dari pencatatan kartu stok utama dan dipindahkan ke kartu stok lainnya yang khusus untuk pencatatan alokon rusak atau kadaluarsa. Yang harus Anda lakukan adalah memulai kartu stok baru seperti panduan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ditambah, Anda harus memberi keterangan bahwa kartu stok ini khusus untuk pencatatan alokon rusak atau kadaluarsa. Tuliskan keterangan tersebut di bawah kartu barang. Kemudian, lakukan perlengkapan catatan baris pertama kartu stok khusus ini seperti panduan sebelumnya. Isi dengan data alokon rusak atau kadaluarsa yang ada di gudang Anda. Anda harus melakukan perhitungan fisik setiap akhir bulan untuk memastikan tidak ada kehilangan alokon. Tulis perhitungan fisik dan lengkapi data di kolom-kolomnya. Alokon rusak atau kadaluarsa yang dikembalikan dari fasilitas kesehatan juga dicatat pada kartu stok khusus ini. Tuliskan pada kolom alamat nama fasilitas kesehatan asal dari mana Anda menerima alokon rusak atau kadaluarsa ini. Anda juga harus menuliskan alasan kenapa alokon dikembalikan. Tuliskan keterangan rusak atau kadaluarsa pada kolom keterangan. Apabila terjadi proses penghapusan alokon, Anda juga perlu mencatatnya di kartu stok khusus ini. Penghapusan alokon bisa berupa dikembalikan ke kantor perwakilan BKKBN Provinsi atau dimusnahkan sendiri. Beri tujuan penghapusan alokon tersebut pada kolom alamat dan beri penjelasan pada kolom keterangan. Isi dengan tujuan kemana dikembalikan atau nomor berita acara bila alokon dimusnahkan sendiri. Mengaculah pada prosedur yang berlaku mengenai tata cara pemusnahan. Catatan penting. Saat Anda telah mengisi kartu stok hingga baris terakhir di halaman depan, lanjutkan ke halaman belakang. Saat Anda telah mengisi kartu stok hingga baris terakhir di halaman belakang, buatlah kartu stok baru. Bagian 3. Memindahkan catatan ke laporan. 1. Memindahkan catatan kartu stok ke laporan F5 gudang. Pada bagian ini akan dijelaskan panduan bagaimana Anda harus memindahkan catatan di kartu stok ke formulir laporan F5 gudang. Memindahkan catatan kartu stok ke laporan F5 gudang dilakukan di akhir bulan sesudah perhitungan fisik dilakukan. Laporan bulan ini sudah harus diterima oleh kantor perwakilan BKKBN Provinsi sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya. Berikut contoh formulir laporan F5 gudang. Bagian atas berisi judul laporan dan data mengenai gudang. Kolomnya terdiri dari kolom nomor, kolom jenis alat kontrasepsi yang berisi nama alokon disertai baris jumlah alokon, kolom satuan alokon, dan 4 kolom keterangan jumlah alokon. Yang harus Anda lakukan adalah: pertama, masukkan hasil jumlah perhitungan fisik bulan lalu pada kolom sisa di kartu stok ke kolom sisa akhir bulan lalu di formulir F5 gudang. Kemudian, jumlahkan catatan pada kolom masuk di kartu stok dan masukkan ke dalam kolom diterima bulan ini di formulir F5 gudang. Selanjutnya, jumlahkan juga catatan pada kolom keluar di kartu stok untuk dimasukkan ke kolom dikeluarkan bulan ini di formulir F5 gudang. Terakhir, jumlah pada kolom sisa akhir bulan ini adalah jumlah sisa akhir bulan lalu ditambahkan jumlah diterima bulan ini dikurangi dikeluarkan bulan ini. Kemudian cek pada kartu stok jumlah sisa akhir bulan ini harus sama dengan perhitungan fisik pada akhir bulan. 2. Memasukkan laporan ke F5 KB Gudang Online. Buka alamat website logistik.bkkbn.go.id. Kemudian pilih login dan masukkan username dan password yang Anda miliki untuk login. Setelah Anda login, pilih data entry lalu pilih F5 KB. Laporan ini harus dikirim selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berjalan.
Anda juga perlu mengetahui siklus operasional rantai pasok tingkat provinsi dan kabupaten kota. Perhitungan fisik dan pembaharuan kartu stok serta melengkapi laporan F5 gudang dilakukan setiap akhir bulan. Di awal bulan memasukkan laporan secara online. Kemudian meninjau laporan dan kelengkapan data di sistem online. Di pertengahan bulan menyiapkan barang untuk distribusi. Pada akhir bulan, barang sudah dijadwalkan untuk didistribusikan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencatatan stok yang baik, Anda dapat mengakses SOP dari kami. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat dalam membantu Anda mengelola alat dan obat kontrasepsi di gudang Anda.